Kok jadi 11-12 ya Sandiaga Uno sama Hasto ini? Ternyata Sandiaga Uno hanya seorang pecundang yang telah kehilangan jiwa juangnya. Paling tidak ada 3 peristiwa yang mempertegas siapa Sandiaga Uno saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat aja channel semua, katanya Ganjar sudah sangat pede akan memenangkan, bahkan akan menang satu putaran. Terus buat apa kemudian Hasto ngajak-ngajak Partai Demokrat gabung? Bahkan mengiming-imingi sedikit lah ya dalam tanda petik AHY menjadi cawapresnya Ganjar gitu. Kan mohon maaf saja saya juga jadi mengatakan ini seperti yang linglung gitu ya. Linglung atau memang strategi yang nggak masuk akal yang sedang dilakukan oleh PDIP hari ini. Kita lihat ya, ini judulnya Hasto Linglung. Merasa akan menang, ya, Ganjar tentu maksudnya ya, malah tampak makin takut pada Anies Baswedan. Iya, kenapa? Karena kita jelas ngelihat kalau memang PD, ngapain ngajak-ngajak Partai Demokrat? Ngapain masuk-masukin nama AHY? Ya, coba kita langsung masuk ke beritanya ya. Hasto serius ajak Partai Demokrat. Titik 2, dengan rendah hati kami ajak kerjasama. Ini adalah cara baru untuk mengacaukan koalisi perubahan. Setelah kemudian kemarin-kemarin PKS diobok-obok juga ya. Diajak-ajak juga oleh siapa? Sandiaga Uno ya untuk keluar dari koalisi perubahan. Nanti setelah bahas ini sedikit lah ya kita bahas tentang Sandiaga Uno yang konon katanya makin jelas itu yang disebut menteri yang mengajak-ngajak PKS untuk keluar dari koalisi perubahan. Kok jadi 11-12 ya Sandiaga Uno sama Hasto ini? Oke lah, kita coba lihat kabar yang satu ini dulu. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengajak Partai Demokrat bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Pernyataan Hasto muncul merespon pertanyaan mengenai keseriusan PDIP dalam mengajak Demokrat. Kami dengan kerendahan hati menawarkan Demokrat suatu kerjasama, kata Hasto di kantor DPP PDIP Jumat kemarin. Hasto kemudian berpendapat bahwa Ganjar diterima masyarakat. Elektabilitas capres usungan PDIP lanjut dia melonjak meski baru 2 bulan dideklarasikan. Ya kita tahu bagaimana perangkat sarana prasarananya yang mendorong ke arah sana semua. Mulai dari buzzer, lembaga survei, tokoh masyarakat yang bisa, mohon maaf saya bilang dibeli ya. Di kesempatan itu Hasto membandingkan elektabilitas Ganjar dengan baca pres lain. Namun dia tak menyebut secara rinci nama pesaingnya. Takut kan? Baru dalam 50 hari sekitar itu diumumkan langsung elektoralnya melejit dibandingkan yang sudah 9 bulan, 7 bulan. Itu maksudnya ke Anies Baswedan ya. Ingat ya, biasa yang naik dengan cepat dia akan turun dengan cepat. Nah, itu mah sunatullah gitu. Jadi dalam waktu 50 hari ke depan ini naik, nanti 50 hari ke depan lagi jeblos lagi gitu. Sinyal PDIP mengajak Demokrat sebetulnya pernah mencuat. Ketika itu Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan beberapa nama tokoh yang masuk radar cawapres Ganjar. Nama-nama itu adalah Mahfud MD, Erick Thohir, Sandiaga Uno hingga Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Lucu sekali ya. Jadi yang lain juga mungkin lucu-lucuan juga. Karena demikian Puan mengaku PDIP masih mempertimbangkan sosok paling tepat yang bisa mendampingi Ganjar. Nah, padahal kita lihat ya, misalkan di kabar lain, Megawati titik 2 sabar cawapres Ganjar saya yang pilih sendiri. Jadi gak usah cawe-cawe barangkali begitu ya urusan cawapres Ganjar karena semua ada di tangan saya. Wah. Terus kan ini Partai Demokrasi Indonesia ya. Terus demokrasinya di sebelah mana ya? Kalau semua gimana ketum? Di berbagai kesempatan Ganjar Pranowo nggak bisa ngomong apa-apa, nggak dikasih mic, nggak dikasih kesempatan. Ya barangkali itulah konsekuensi dari yang namanya petugas partai.
Jadi apa-apa nanti gimana partai, bukan gimana rakyat. Nah ini yang repot, karena partai rupanya kan sampai detik ini tidak menunjukkan, mempresentasikan rakyat yang sebenarnya. Kan begitu. Nah ini tadi janji saya, selain Hasto saya juga akan sampaikan informasi mengenai Sandiaga Uno yang jadi 11-12 lah dengan Hasto ya. Diduga kuat jadi dalang rayu PKS untuk hengkang dari koalisi pendukung Anies. Nah, akhirnya Sandiaga Uno beri penjelasannya. Penjelasannya sudah bisa kita tebak lah. Dia pasti mencari pembenaran atau mencari alasan atau menimpakan kesalahan ke pihak lain. Standar itu. Tapi yang menarik adalah ada tulisan dari senior saya, Pak Solihin MS, tentang Sandiaga Uno. Kita coba bahas lah sebentar ya. Ini ada di sini, di WA nih. Sandiaga Uno sudah berubah oleh Solihin MS. Ini berita yang cukup mengejutkan. Sandiaga Uno yang telah bergabung dengan PKS, ya ini kabar yang tempo hari ya, meminta PKS untuk meninggalkan koalisi perubahan dan membatalkan pencapresan Anies. Menurut press release yang disampaikan oleh tim koalisi perubahan, PKS banyak didatangi pejabat yang meminta supaya keluar dari koalisi perubahan. Ternyata Sandiaga Uno hanya seorang pecundang yang telah kehilangan jiwa juangnya. Setelah masuk ke dalam kabinet rezim Jokowi, makin ketahuan karakter aslinya. Paling tidak ada 3 peristiwa yang mempertegas siapa Sandiaga Uno saat ini. Pertama, pengungkitan hutang piutang Sandi dengan Anies. Nah, mula-mula orang belum percaya ketika Sandi mengungkit sahamnya di Pilgub DKI yang disebut sebagai hutang piutang yang diekspos di berbagai media. Sempat digoreng oleh para buzzer yang sengaja ingin menjatuhkan Anies. Setelah ada klarifikasi dari Anies, ternyata klausul perjanjiannya tidak seperti yang diberitakan. Semenjak itu, kepercayaan masyarakat kepada Sandi sebagai orang jujur mulai hilang. Kedua, ketika Sandi menyatakan keluar dari Gerindra yang disebut-sebut akan bergabung dengan P3, nah, tentu ketika ini bicaranya P3 hasil kudeta, menyatakan berkoalisi dengan PDIP. Ketika P3 menyatakan berkoalisi dengan PDIP dengan Capres Ganjar, disebut-sebut Sandi akan menjadi Cawapres Ganjar. Tapi rupanya PDIP menolak proposal P3. Tidak menunggu waktu lama, akhirnya Sandi pun menjauh dari P3. Ya, kita tahu begitu kemarin ya. Sandi dalam waktu singkat kemudian mendekati PKS, sepertinya berharap menjadi Cawapres Anies. Karena dari pengurus PKS pernah mewacanakan itu. Tapi Sandi ditolak oleh partai koalisi lain. Ketiga, bak petir yang menyambar, Sandi justru membujuk PKS untuk meninggalkan Anies atau keluar dari koalisi perubahan. Sandi mengajak PKS untuk melanjutkan program Jokowi. Sama linglungnya dengan Hasto ini ya. Disinilah rakyat sekarang tahu siapa Sandi sebenarnya. Manuver Sandi sangat berbahaya. Mengajak PKS untuk berkhianat dengan koalisi perubahan. Secara sadar Sandi hanya suruhan Jokowi yang disusupkan ke PKS dengan misi untuk menjegal Anies Baswedan supaya gagal nyapres. Sudah 3 kejadian seperti disebut di atas. Jadi kita paham bahwa Sandi yang sekarang adalah bagian dari rezim Jokowi secara lahir dan batin. Cukup ya.